Istawu akimi sufufakum wa'tadilu. Mohon diluruskan dan dirapatkan shafnya, bahu saling merapat. Mari kita laksanakan Qiyamul Lail pada malam ke-25 Ramadan ini dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan hanya semata-mata ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharap untuk pahala Lailatul Qadar, bukan mengharap pahala untuk mendapatkan ini dan itu, tapi kita laksanakan semua semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini adalah hidangan dari Allah Subhanahu wa taala, undangan yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita hadiri undangan yang agung ini, hidangan ataupun jamuan dari Allah ini dengan sebaik mungkin, dengan sekhusyuk mungkin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima salat kita, mengampuni dosa-dosa kita dan mengabulkan segala permintaan hajat kita. Amin ya rabbal alamin. As-salatu jami'ah rahimakumullah. Rabbi a'udzubika. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك كريم تحب الأفواه فاعف عنا يا غفور رحيم. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi dibacakan di surah Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala membagi manusia ke dalam 3 golongan besar. Yang pertama adalah golongan al-mu'min, golongan mereka yang beriman, mereka yang percaya, mereka yang meyakini bahwa Allah adalah Tuhan mereka, Nabi Muhammad adalah Rasul mereka, dan para nabi-nabi terdahulu, kitab-kitab terdahulu dibenarkan oleh mereka. Dan ada pula Allah memberitahukan kepada kita bahwa ada manusia lain yang membenci terhadap kita, yang tidak mau kita bisa mengikuti agama Islam ini, yaitu mereka orang-orang yang tertutup hatinya, atau mereka adalah orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tadi dibacakan tadi, bahwasanya Allah menutup hati mereka secara rapat-rapat. Allah mengunci hati mereka. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, pendengaran mereka pun ditutup, wa ala absarihim ghishawah, hingga penglihatan mereka, padahal mereka bisa melihat namun mereka ditutup penglihatannya daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah orang munafik, yaitu orang dari kalangan Islam sendiri. Mereka menipu, berusaha menipu kita, bahkan menipu Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka bertemu kepada orang beriman, mereka berkata, "Amanna," aku beriman kepada Allah. Namun ketika mereka dibisiki bertemu dengan syaitan, sesungguhnya kami bersama kalian, inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kami hanyalah mengolok-olok. Padahal Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah mengolok-olok dirinya orang munafik tersebut dengan caranya.
Hadirin sekalian, inilah bukti bahwasanya hidayah Allah, ampunan Allah begitu luar biasa. Begitu luar biasa. Bahkan uang pun tidak bisa membeli hidayah Allah. Bahkan laut pun tidak bisa membeli hidayah Allah. Sebanyak apapun harta kita, sebesar gunung, seluas lautan, ataupun seluas langit dan bumi ini tidak akan mampu bisa membeli hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, para jamaah sekalian, beruntunglah kita diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu adalah perkara hal yang mahal. Kita bisa menghadiri undangan dari Allah pada malam hari ini, sesungguhnya itu adalah bagian daripada hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian, namun kita jangan lupakan saudara-saudara kita yang hari ini ada di rumah, yang hari ini ada di jalan, yang hari ini mereka lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh hidayah ini sangat amat mahal. Maka dari itu wahai para jemaah sekalian, bersyukurlah, bersyukurlah, bersyukurlah. Tentu tiada nikmat paling indah di dunia ini selain pada nikmat mendapatkan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis qudsi yang disampaikan oleh Abi Dzar Al-Ghifari, Jundub bin Junadah, bahwasanya di dalam hadis qudsi tersebut Rasulullah bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, ya ibadi, ya ibadi, kullukum dhallun, kullukum dhallun illa man hadaituh." Wahai hambaku, kata Allah, wahai hambaku, wahai hambaku, wahai hambaku, wahai hambaku, sesungguhnya kalian berada dalam kesesatan, sesungguhnya kalian berada dalam kesesatan. Kullukum dhallin, hampir setiap dari kita berada dalam kesesatan. Namun apa yang membuat kita hari ini hadir pada hari ini? Hari ini kita bisa masih menyembah Allah Subhanahu wa taala. Illa man hadaituh, kecuali mereka yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perkara yang agung, ini adalah perkara yang agung. Ini adalah perkara yang agung. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'. Fastahduni, fastahduni. Maka mintalah hidayah kepadaku. Maka mintalah hidayah kepadaku. Ahdikum, maka akan kutunjukkan hidayah kepada kalian. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah. Kita perhatikan, coba kita perhatikan di sekeliling kita. Hari ini yang hadir bersama kita, apakah ada istri kita? Apakah ada anak kita pada hari ini? Kalaulah kita sendiri yang berangkat, tentu hidayah Allah mungkin masih berada pada diri kita. Ya Allah, wahai Tuhan kami, berikanlah ya Allah hidayah pada istri kami ya Allah. Berikanlah hidayah pada anak kami ya Allah. Anak kami masih belum bisa ngaji ya Allah. Anak kami belum bisa mau untuk pergi ke masjid ya Allah. Ampunilah ya Allah dia ya Allah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami, kepada keluarga kami ya Allah. Jangan siksa dia ya Allah. Jangan siksa dia ya Allah. Jangan siksa dia ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak kami anak yang berbakti kepadamu ya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi anak kita yang kita didik belum tentu bisa mengikuti jejak ayahnya untuk bisa pergi ke masjid. Belum tentu bisa mengikuti jejak ibunya bisa mengaji dengan baik. Hal ini adalah bukti bahwasanya hidayah Allah adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, sesuai hadis qudsi yang tadi, mintalah hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'alukal huda. Allahumma inna nas'alukal huda. Allahumma inna nas'alukal huda. Ya Allah, ya Allah, hanya kepadamu ya Allah. Berikanlah ya Allah petunjuk.
Berikanlah padanya kami ya Allah petunjuk. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa, dan ketakwaan ya Allah. Berikanlah kami rasa untuk bertakwa kepadamu ya Allah. Kami beribadah kepadamu namun kami masih bermaksiat kepadamu ya Allah. Kami masih bermaksiat kepadamu ya Allah. Pada hari ini pakaian kami bagus, pakaian kami bersih. Pada hari ini pakaian kami menunjukkan kami orang suci. Namun ketika kesendirian ya Allah, ketika tidak sedang keramaian ya Allah, kami merobek pakaian suci ini ya Allah. Kami lebih bersekongkol dengan syaitan ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah yang mengetahui aib-aib kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Sesungguhnya kami di mata orang baik, namun di matamu kami hina ya Allah. Tutupilah aib-aib kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Rahimi. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, maafkanlah kami ya Allah. Berikanlah ya Allah kekayaan pada hati kami untuk bisa melaksanakan, untuk bisa merasakan lezatnya hidayahmu ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, ampunilah kami, dosa anak kami ya Allah. Sesungguhnya anak kami belum mengerti ya Allah. Berikanlah ya Allah hidayah kepadanya ya Allah. Anak kami ya Allah. Pada bapak, ibu, sebutlah anaknya yang masih susah itu. Sebutlah anaknya, bahkan yang sudah rajin sebut pula anaknya. Minta kepada Allah agar dijadikan anaknya penghafal Quran. Mintalah kepada Allah agar anaknya menjadi anak yang bisa membanggakan kedua orang tua. Mintalah kepada Allah agar anaknya bisa meneruskan perjuangan para anbiya, para rasul, yaitu menjadi seorang ulama. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengizinkan anak kita, agar mendoakan kita ketika kita wafat. Karena bagaimanapun banyak sekali anak-anak kita yang hari ini ia berpamitan pada orang tuanya, namun ketika ia sampai di tempat tujuannya, ia melupakan Allah, ia bercanda sehingga ia merusak daripada akidahnya ia. Ya Allah, jagalah ya Allah anak kami, keturunan kami, bahkan hingga cucu-cucu kami, untuk bisa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan hidayah kepada anak kita, istri kita, bahkan hingga